Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Dharma. Bapak mengampu atau memberikan pelajaran matematika. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin menghimbau kepada anak untuk tetap di rumah, selalu jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini silakan simak penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu operasi bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajaran yang pertama 3.2.1 menentukan hasil operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang kedua 3.2.2 yaitu menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat yaitu 4.2.1 dan 4.2.2 menggunakan hasil operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat bersifat tertutup dan memenuhi sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan cacat. Nah, bisa lihat contohnya 25 ditambah negatif 19 itu hasilnya sama dengan 6. Negatif 34 ditambah 34 hasilnya adalah 0. Anda bisa lihat garis bilangan jumlahan 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka berlaku A kurangi B sama dengan C. Dapat ditulis A tambah negatif B sama dengan C. Sebagai contoh, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, dapat ditulis 6 ditambah negatif 2 hasilnya sama dengan 4. Dengan menggunakan garis bilangan bisa Anda lihat dari 0 ke kanan 6 langkah yang ditunjukkan oleh tanda panah biru, kemudian ke kiri 2 langkah yang ditunjukkan oleh tanda panah merah akan menunjukkan angka 4. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 dikurangi negatif 5 itu hasilnya sama dengan 3. Dengan menggunakan garis bilangan bisa Anda lihat dari 0 ke kiri 2 langkah yang ditunjukkan oleh tanda panah merah, kemudian diteruskan ke kanan 5 langkah yang ditunjukkan oleh garis tanda panah biru, hasilnya adalah 3. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Nah, di sini perkalian sebagai penjumlah yang berulang. Contohnya 6 kali negatif 3
bisa ditulis min 3 atau negatif 3 tambah 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 negatif 3, hasilnya adalah negatif 18. Kemudian contoh yang kedua, 5 kali 6 bisa ditulis 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 30. Pada garis bilangan bisa Anda lihat dari 0 bergerak ke kanan 6 langkah, diteruskan bergerak ke kanan 6 langkah, diteruskan bergerak ke kanan 6 langkah, demikian seterusnya sampai 6 tanda panah biru, hasilnya adalah 30. Nah, bisa Anda lihat rumus perkalian positif dan negatif. Positif kali positif itu hasilnya adalah positif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Berlaku juga di sini untuk pembagian. Yang keempat, pembagian bilangan bulat. Nah, di sini pembagian merupakan pengurangan berulang. Dapat ditulis A dibagi B, hasilnya adalah C. Dengan B tidak sama dengan 0. Jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Contohnya min 15 atau negatif 15 dibagi negatif 3, hasilnya adalah positif 5. Nah, pada garis bilangan bisa Anda lihat dari 0 bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian diteruskan 3 langkah ke kiri, demikian seterusnya sampai 5 kali, hasilnya adalah min 15. Kemudian yang ke-5, operasi campuran bilangan bulat. Nah, di sini pada operasi hitung bilangan bulat, urutan yang benar dalam operasi yang didahulukan adalah yang pertama, perkalian dan pembagian, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan dan atau pengurangan. Contohnya 5 ditambah negatif 9 kali 12 dibagi negatif 3 kurang 4, itu bisa diselesaikan atau sama dengan 5 ditambah negatif 108, itu berarti min 9 kali 12 dulu, kemudian dibagi negatif 3 dikurangi 4. Langkah berikutnya sama dengan 5 ditambah 36 dikurangi 4, artinya kurang 108 dibagi negatif 3, menjadi negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif 36, sama dengan 41 dikurangi 4, hasil akhir adalah 37. Nah, kemudian masalah sehari-hari operasi bilangan bulat. Seorang
penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Penyelesaiannya bisa Anda lihat di bawah permukaan laut itu ditulis -5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan -2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut. Bilangan -2 lebih besar daripada bilangan -5. Bentuk soal tersebut bisa kita tulis -2 dikurangi -5 hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini, yaitu menggunakan garis bilangan. Berarti -2 artinya 2 langkah ke kiri yang ditunjukkan oleh tanda panah merah. Kemudian dilanjutkan ke kanan 5 langkah yang ditunjukkan dengan tanda panah biru hingga menunjukkan bilangan 3 pada garis bilangan. Nah, dari gambar di atas diperoleh -2 dikurangi -5 hasilnya sama dengan -2 ditambah ditambah 5 ya, sama dengan 3 ya. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Kemudian berikutnya akan Bapak teruskan dengan operasi pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Contohnya 1/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah berapa? Bisa Anda lihat pada gambar ya, artinya pada gambar 1/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 1 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Yang kedua, pengurangan pecahan. Yang pertama, 3/4 dikurangi 1/4 hasilnya sama dengan 3 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Contoh yang kedua, 2/10 dikurangi 1/5. Nah, di sini anak harus menyamakan penyebut dulu sehingga bentuknya menjadi 2/10 dikurangi 2/10. Nah, setelah sama penyebutnya, tinggal anak mengoperasikan pembilangnya, yaitu 2 dikurangi 2/10 sama dengan 0/10 sama dengan 0. Yang ketiga, perkalian pecahan. Nah, hasil perkalian dua pecahan diperoleh dengan mengalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Sebagai contoh, bisa Anda lihat 2 kali 1/5
hasilnya adalah 2/5. Contoh yang kedua, 1/4 kali 1/3 sama dengan 1/12. Contoh yang ketiga, 2/5 kali 1/12 hasilnya sama dengan 2 kali 1/5 kali 12 sama dengan 2/60. Bapak lanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu pembagian pecahan. Membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan penyebut. Bukan kebalikan pecahan itu. Contohnya 3/7 dibagi 5/2 bisa ditulis 3/7 kali 2/5 hasilnya sama dengan 6/35. Yang kelima, perpangkatan pecahan. Nah, di sini perpangkatan pecahan bisa Anda lihat uraiannya dan langsung berikan contoh. Contohnya yaitu 2/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 2/3 pangkat 2 tambah 4. Nah, di sini untuk bilangan berpangkat dengan dasar sama, pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 2/3 pangkat 6. Contoh yang kedua, 2/3 pangkat 4 bagi 2/3 pangkat 2 hasilnya adalah 2/3 pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2/3 pangkat 2. Contoh yang ketiga, ini pangkat dipangkatkan. 2/3 pangkat 2 pangkat 4. Jadi pangkatnya dikalikan sehingga menjadi 2/3 pangkat 2 kali 4. Hasilnya adalah 2/3 pangkat 8. Bapak teruskan ke masalah sehari-hari, operasi pecahan. Contohnya, Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Penyelesaiannya, penjumlahan. Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya sebagai berikut. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Sebagai contoh bisa Anda lihat gambar berikut ini. Yang pertama adalah 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 tambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Untuk soal-soal nanti akan Pak berikan lewat WA Group atau Google Classroom. Terima kasih.